Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi pengelolaan risiko dalam proses logistik ekspor-impor. Nah, proses logistik dalam ekspor-impor melibatkan berbagai kegiatan yang kompleks, mulai dari pengadaan barang, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, hingga distribusi ke tujuan akhir. Nah, setiap tahap dalam proses ini berpotensi menghadirkan risiko yang dapat menghambat kelancaran operasi. Nah, risiko-risiko tersebut ini berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti ancaman pasar, fluktuasi mata uang, perubahan regulasi, dan gangguan dalam rantai pasok. Nah, oleh karena itu, pengelolaan risiko yang efektif adalah kunci untuk menjaga kelangsungan dan efisiensi operasi logistik. Pembahasan pertama yaitu analisis risiko dalam proses logistik. Ini terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terbagi atas 3 poin, yaitu yang pertama ada kegagalan manajemen rantai pasok. Nah, kegagalan dalam koordinasi seperti antara pemasok, produsen, dan distribusi dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya. Nah, yang kedua ada kualitas pengemasan. Nah, dalam ini pengemasan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan barang selama transportasi, mengakibatkan klaim dan kerugian. Yang ketiga ada ketidakakuratan inventaris. Nah, ketidakakuratan ini dalam pengelolaan inventaris dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan stok. Yang keduanya berdampak negatif pada operasi dan biaya. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama ada ancaman pasar, yaitu perubahan permintaan pasar, fluktuasi harga bahan baku, dan persaingan dapat mempengaruhi rencana bisnis. Yang kedua ada fluktuasi mata uang. Nah, perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga produk dan margin keuntungan. Yang ketiga ada perubahan regulasi. Nah, perubahan regulasi ini perdagangan internasional yang berubah-ubah seperti tarif, pajak, dan persyaratan kepabeanan dapat mempengaruhi biaya dan waktu pengiriman. Yang keempat ada gangguan dalam rantai pasok. Nah, ini faktor eksternal seperti bencana alam, konflik politik, dan gangguan teknis dapat menghambat kelancaran rantai pasok. Pembahasan kedua yaitu strategi pengelolaan risiko. Nah, ini terbagi atas 9. Yang pertama ada diversifikasi pasar. Nah, strategi diversifikasi pasar merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan tidak terlalu menggantungkan bisnis pada satu pasar atau pelanggan tunggal. Dengan menjelajahi beberapa pasar potensial yang berbeda, perusahaan dapat menyebarkan risiko yang mungkin muncul akibat fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, atau kondisi ekonomi tertentu. Diversifikasi pasar memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian besar yang dapat timbul jika hanya fokus pada satu pasar saja. Yang kedua ada penilaian kredit pelanggan. Nah, penilaian kredit pelanggan adalah proses untuk menilai kemampuan finansial pelanggan dalam membayar tagihan atau kewajiban mereka tepat waktu. Dengan melakukan penilaian kredit yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko kredit yang terkait dengan pelanggan tertentu. Nah, langkah-langkah penilaian kredit dapat mencangkup pemeriksaan laporan kredit pelanggan, meminta referensi dari pihak lain yang pernah bertransaksi dengan pelanggan tersebut, dan menganalisis riwayat pembayaran pelanggan. Dengan menerapkan strategi pengelolaan risiko seperti
diversifikasi pasar, dan penilaian kredit pelanggan, perusahaan dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan operasional bisnis mereka, meningkatkan stabilitas keuangan, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, ada penggunaan asuransi kredit ekspor. Nah, asuransi kredit ekspor adalah salah satu strategi pengelolaan risiko yang penting bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, asuransi kredit ekspor memberikan perlindungan finansial terhadap risiko gagal bayar oleh pelanggan luar negeri. Nah, dengan menggunakan asuransi kredit ekspor, perusahaan dapat melindungi diri dari kerugian finansial yang disebabkan oleh asuransi kredit ekspor oleh pelanggan yang tidak mampu atau tidak mau membayar tagihan tepat waktu. Nah, asuransi kredit ekspor ini memberikan jaminan pembayaran yang penting bagi perusahaan yang melakukan ekspor, sehingga memungkinkan mereka untuk merencanakan dan menjalankan bisnis internasional dengan lebih percaya diri. Dengan adanya asuransi kredit ekspor, perusahaan juga dapat memperoleh ketenangan pikiran dan fokus pada pengembangan bisnis mereka tanpa perlu khawatir tentang risiko gagal bayar. Yang keempat, ada manajemen logistik efisien. Nah, manajemen logistik yang efisien merupakan faktor kunci dalam kesuksesan operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok global. Nah, manajemen logistik yang baik melibatkan berbagai aspek, termasuk pemilihan mitra logistik yang andal. Nah, pengemasan yang sesuai dengan jenis barang, dan penggunaan teknologi untuk pelacakan dan pengelolaan barang. Dengan menjalankan manajemen logistik yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, pemilihan mitra logistik yang andal dapat memastikan bahwa barang-barang kiriman dari tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Pengemasan yang sesuai membantu melindungi barang dari kerusakan selama proses pengiriman. Nah, penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan barang dapat membantu perusahaan dalam memantau posisi barang dan memastikan pengiriman yang tepat waktu. Dengan menerapkan manajemen logistik yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi. Nah, yang kelima, ada penggunaan kontrak yang jelas. Nah, penggunaan kontrak yang jelas ini dan komprehensif sangat penting dalam pengelolaan risiko bisnis. Nah, kontrak yang baik harus mengatur dengan jelas syarat-syarat pembayaran, pengiriman barang atau jasa, kewajiban kedua belah pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan kontrak yang jelas, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang diharapkan dari transaksi tersebut. Nah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan. Nah, selain itu, penggunaan letter of credit juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengamankan pembayaran dan mengurangi risiko non-pembayaran. Nah, letter of credit adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pembayaran kepada pihak yang berwenang sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam letter of credit. Dengan menggunakan letter of credit, penjualan dapat memastikan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak. Yang keenam, ada pemantauan fluktuasi mata uang. Nah, fluktuasi mata uang ini merupakan risiko yang dapat mempengaruhi keuntungan dan kerugian perusahaan
yang terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, ini untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar, perusahaan perlu memantau fluktuasi mata uang secara cermat dan menggunakan instrumen lindungi nilai. Nah, dengan memantau fluktuasi mata uang, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar yang merencanakan strategi yang sesuai untuk mengelolanya. Nah, penggunaan instrumen lindung ini seperti kontrak berjangka, opsi mata uang, atau kontrak swap mata uang dalam membantu melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi mata uang yang merugikan. Nah, dengan menerapkan penggunaan kontrak yang jelas, letter of credit, serta pemantauan fluktuasi mata uang yang cermat, perusahaan dapat mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan pembayaran, pengiriman, dan perubahan nilai tukar. Ini akan membantu meningkatkan kestabilan keuangan perusahaan dan memperkuat posisi mereka di pasar internasional. Yang ketujuh, ada kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan. Nah, patuhan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di negara asal dan negara tujuan. Kepatuhan hukum memastikan operasi berjalan lancar tanpa hambatan hukum. Yang kedelapan, membangun kemitraan strategis. Nah, membangun hubungan strategis dengan pemasok, pelanggan, dan mitra logistik meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses logistik. Nah, kemitraan yang kuat dapat membantu mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin timbul. Nah, yang kesembilan, ada analisis risiko dan mitigasi. Nah, analisis risiko yang teratur membantu mengidentifikasi, mengurangi risiko dalam proses logistik. Nah, misalnya itu perusahaan dapat melakukan analisis risiko sebelum mengirim barang untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam proses pengiriman. Pembahasan ketiga yaitu studi kasus MSA Cargo. MSA Cargo sebagai perusahaan logistik terkemuka menerapkan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif untuk memastikan operasi yang efisien dan aman. Nah, sebelum melakukan pengiriman barang ekspor, MSA Cargo melakukan analisis risiko mendetail untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengembangkan rencana mitigasi dan yang efektif. Nah, strategi yang diterapkan oleh MSA Cargo yang pertama ada diversifikasi pasar, yang kedua asuransi kredit ekspor, yang ketiga ada manajemen logistik, dan yang keempat yaitu kontrak yang jelas. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.